Halo teman-teman, kita kembali lagi berjumpa di kelas riset operasi. Pada kesempatan ini kita akan membahas model jaringan. Ya, model jaringan merupakan suatu persoalan yang menarik dalam riset operasi karena kita akan menjumpai beberapa persoalan optimasi yang sekiranya nanti bisa diselesaikan dengan konsep matematik yang ada kaitannya dengan riset operasi. Baik, apa saja yang kita akan bahas pada bagian model jaringan ini? Ya, yang kita akan bahas dalam kesempatan ini yaitu pertama terkait dengan pengantar teori graf. Jadi di dalam konsep model jaringan kita perlu memodelkan dulu jaringan-jaringan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari ke dalam konsep matematik, yaitu dalam hal ini kita akan menggunakan teori graf. Dan kemudian yang kedua, ini adalah konsep yang merupakan bagian dari teori graf, yaitu konsep pohon atau tree. Dan yang ketiga, kita akan menyelesaikan suatu persoalan optimasi terkait model jaringan, yaitu nanti menggunakan konsep yang namanya pohon perentang minimum atau spanning tree. Oke, baik, kita akan masuk ke bagian yang pertama terkait dengan konsep graf. Oke, kita akan mengawalinya dengan definisi graf dan juga terminologi-terminologi yang ada di dalam graf. Oke, jadi saya tampilkan bagian pertama, yaitu terkait dengan definisi suatu graf, yaitu suatu graf G yang terdiri dari dua himpunan, yaitu himpunan tak kosong V yang berupa himpunan titik-titik, atau dalam hal ini disebut vertex, dan himpunan E yang berupa himpunan sisi-sisi atau edges. Oke, ketentuannya seperti apa? Ketentuannya bisa dilihat pada bagian yang kedua ini, yaitu adalah setiap sisi menghubungkan dua buah titik. Ya, sisi yang menghubungkan sebuah titik itu disebut sebagai loop. Oke, kemudian berikutnya, apabila dalam suatu graf ada dua buah titik yang dihubungkan oleh dua buah atau lebih sisi, maka graf tersebut dikatakan mempunyai multiple edges. Sementara itu untuk dua titik dikatakan berdekatan, adjacent, dalam suatu graf ketika dua titik tersebut dihubungkan oleh suatu sisi. Ya, jadi ketika ada dua buah titik yang tidak dihubungkan oleh suatu sisi, maka titik tersebut dikatakan titik yang tidak berdekatan atau tidak adjacent. Sementara jika ada suatu titik dalam suatu graf yang tidak berhubungan dengan suatu sisi ataupun dengan setiap sisi, maka titik tersebut dinamakan titik terasing atau isolated vertex. Kemudian ada dua jenis graf ketika dipandang dari sisinya mempunyai arah atau tidak. Jika sisi-sisi dalam graf mempunyai arah, maka graf tersebut dikatakan graf berarah. Ya, yang membedakannya dengan graf tidak berarah, oke, kita bisa lihat dalam graf tidak berarah, jika titik 1 berdekatan dengan titik 2, maka otomatis bisa dikatakan titik 2 berdekatan dengan titik 1. Tetapi dalam graf berarah tidak selalu demikian. Kemudian banyaknya sisi yang terhubung dengan suatu titik itu disebut sebagai derajat tersebut. Oke, kita akan lihat pemaparan atau definisi-definisi ini dalam representasi dari graf pada selanjutnya. Oke, jadi saya tampilkan dua representasi dari graf. Graf yang kiri ini adalah untuk graf yang tidak berarah, untuk yang kanan adalah graf yang berarah. Kita coba lihat dulu terminologinya. Ya, dalam graf yang tidak berarah di bagian kiri ini, ya kita bisa lihat bahwa antara V1 dan V5 ini ada dua sisi yang menghubungkan langsung, yaitu E3 dan E2, sehingga dikatakan graf ini mengandung yang namanya multiple edges. Oke, kemudian di V6 kita lihat ada sisi E9, itu hanya menghubungkan sebuah titik yaitu V6, maka E9 ini dikatakan sebagai loop. Kemudian kita lihat V3 ini tidak terhubung dengan semua sisi, maka V3 ini dikatakan sebagai titik terasing. Oke, kemudian terkait dengan derajat, kita bisa lihat misalkan V1 ini ada 1, 2, 3, 4 sisi yang terhubung atau yang benar yang terhubung dengan V1,
sehingga V1 itu derajatnya adalah 4. Sementara V3 di sini tidak ada sisi yang terhubung, maka derajat dari V3 ini adalah 0. Kemudian bisa kita lihat juga konsep keterhubungannya. V1 dan V2 ini adalah dua buah titik yang berdekatan karena ada E1 yang menghubungkannya. Jadi V1 berdekatan dengan V2, demikian juga V2 juga dikatakan berdekatan dengan V1. Jadi itu konsep dari graf yang tidak berarah. Sementara dalam graf berarah ini kita bisa lihat bahwa titik A terhubung dengan titik B karena ada sisi A yang menghubungkan. Oke, bedanya ada arah, jadi sisi A ini menghubungkan A dan titik A dan titik B. Tetapi tidak ada sisi yang menghubungkan titik B dan titik A. Jadi itu yang membedakan. Jadi titik A terhubung atau berdekatan dengan titik B, tapi titik B ini tidak berdekatan dengan titik A. Sementara itu bisa kalian lihat sisi C di sini. Sisi C tidak ada arahnya. Di dalam konsep graf berarah, kalau tidak ada arahnya, ini berarti sisi C ini menghubungkan titik C dan titik B dan juga menghubungkan titik D dengan titik C. Jadi sebenarnya di sini ada dua arah, yaitu arah ke kanan maupun juga ke kiri. Jadi biasanya dalam graf berarah ketika dua buah titik itu terhubung satu sama lain, maka akan dihubungkan oleh sisi yang tidak ada arahnya. Jadi demikian untuk representasi graf. Bisa juga nanti dieksplorasi sebagai bahan diskusi. Tentukan derajat setiap titik yang ada di graf di atas. Jika derajat total merupakan jumlahan derajat setiap titik, artinya jika derajat total suatu graf itu merupakan jumlahan derajat dari setiap titik yang ada di graf tersebut, ya nanti bisa diperlihatkan bahwa derajat total dari suatu graf selalu merupakan bilangan genap. Nanti silakan bisa didiskusikan di akhir sesi ini. Saya lanjutkan. Kemudian bagaimana menyatakan masalah jaringan dalam graf. Ini misalkan contoh yang saya ambil dari buku di halaman 270. Misalkan dalam suatu kondisi itu ada cabang total P1 sampai dengan 8 yang akan dihubungkan dengan jaringan listrik. Kemudian biaya pemasangan jaringan listrik di kota-kota tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut. Jadi contohnya ini adalah kota 2 atau kota P2 nanti akan dihubungkan oleh jaringan listrik dengan P3 dan P4 dan P4 sampai seterusnya dan bagaimana kita menyatakan masalah jaringan ini atau masalah jaringan listrik ini ke dalam graf. Caranya ya tinggal kita pertama kita bisa buat dulu V1, V2, V3 sampai dengan V7 ada 7 titik dan kemudian nanti dilihat keterhubungannya. Jadi maknanya di sini V1 terhubung dengan V7 oleh jaringan tadi. Pemasangannya itu biayanya adalah 5. Jadi biayanya 5. Sementara misalkan lagi V3 dan V4 itu biayanya adalah 5 juga. Kemudian V7 dengan V8 biayanya 15. Jadi ini salah satu representasi graf dari model jaringan listrik yang ada di contoh slide sebelumnya. Ini adalah graf biaya. Kemudian yang membedakan dengan graf yang ada di slide sebelumnya tadi bahwa setiap sisi ini diberi label seperti ada 5, ada 15, ada 14, 5, 3. Ini label ini maksudnya apa? Label ini menandakan bobot dari setiap sisi-sisinya, sehingga graf dengan bentuk seperti ini yang ada pembobotan dalam setiap sisi-sisinya itu dikatakan sebagai graf yang berbobot. Kemudian untuk jenis-jenis graf sederhana, graf yang tidak mempunyai loop dan multiple edges. Kemudian graf lengkap. Graf lengkap adalah graf sederhana dengan sifat setiap dua buah titik dihubungkan oleh sebuah sisi. Notasi graf lengkap dengan n titik yaitu adalah kn. Kemudian ada yang namanya graf roda. Graf roda ini adalah graf sederhana yang memuat satu titik sebagai pusat dan titik lainnya masing-masing hanya berdekatan dengan tepat dua titik lainnya selain titik pusatnya. Kemudian ada juga yang namanya graf bipartite. Graf bipartite itu adalah graf yang
dapat dipisahkan menjadi dua buah himpunan vertex yang saling asing dengan syarat vertex-vertex yang berada dalam satu himpunan tidak dihubungkan oleh sisi. Oke, bagaimana contohnya? Kita bisa lihat. Untuk yang pertama, kita bisa lihat gambar yang paling kiri. Ini adalah contoh dari graf lengkap. Kita bisa perhatikan setiap titik langsung dihubungkan oleh sisi. Kita lihat titik ini langsung ataupun semuanya berdekatan, artinya selalu ada sisi yang menghubungkannya. Ini dengan 4 yang lainnya. Oke, jadi ini adalah graf lengkap yang terdiri dari 5 titik. Sisi titik ini kita bisa lihat ya terhubung dengan semuanya. Oke, begitu juga dan seterusnya. Oke. Kemudian graf yang tengah ini adalah graf roda. Kita bisa perhatikan ini sebagai pusatnya, pusat rodanya, dan ini sebagai titik-titik yang berada di luar pusatnya. Jadi selalu terhubung dengan 2 titik yang lainnya selain pusat. Oke. Dan kemudian yang terakhir ini adalah graf bipartite. Ya, kita bisa memisahkan graf ini menjadi 2 himpunan vertex-vertex, yaitu himpunan yang pertama itu adalah ini titik-titiknya. Oke. Jadi himpunan pertama ini adalah himpunan vertex yang terdiri dari A, B, dan C, dan juga himpunan yang kedua yang adalah vertex yang terdiri dari D dan E. Bisa diperhatikan tidak ada sisi yang menghubungkan A dengan B, A dengan C, atau B dengan C, dan juga tidak ada sisi yang menghubungkan D dengan E. Ya, ini sisinya menghubungkan antar anggota himpunan. Jadi itu yang dimaksud dengan graf bipartite. Ya, sebagai bahan diskusi juga kalian bisa memperlihatkan bahwa banyaknya sisi dalam graf lengkap AN, yaitu adalah N dikalikan N min 1/2. Silakan bisa dibahas dalam sesi terakhir dalam diskusi. Oke, kemudian juga ada konsep yang namanya walk, path, dan circuit. Oke, jadi seperti apa definisinya? Kita bisa lihat. Misalkan kita ada suatu graf, oke, suatu walk dari titik V ke titik W adalah barisan titik-titik yang berhubungan dengan sisi secara selang-seling yang diawali dengan titik V dan diakhiri dengan titik W. Oke, contoh walk dari titik V1 ke Vn tuliskan misalkan seperti ini, E1, E1, jadi selang-seling antara vertex dan edges-nya. Diawali dengan V1, diakhiri dengan Vn. Oke, kemudian yang kedua, path dari titik V ke W adalah sebuah walk dari titik V ke W yang semua sisi-sisinya berbeda. Oke, jadi semua sisi-sisinya berbeda. Yang dimaksud berbeda itu seperti apa? Kita bisa lihat di sini E1, E2, E3 itu mungkin saja E1 ini akan sama dengan E berapa di sini sama. Tapi kalau dia path tidak akan ada sisi-sisi yang sama. Oke, sementara terakhir sirkuit sendiri adalah path yang diawali dan diakhiri dengan titik yang sama. Oke, untuk memperjelas kita bisa lihat contoh dari graf ini. Oke, jadi walk dari V1 ke V6. Oke, kita bisa lihat V1 ke V6. Oke, V1 ke V6 ke sini. Oke, jadi diawali oleh V1 kemudian diakhiri oleh V6. Oke, jadi dimulai dari V1 kemudian lanjut ke E1 kemudian lanjut ke V2, oke, kemudian lanjut ke E5, E5 ini dan lanjut ke V4, kemudian lanjut ke E6, kemudian lanjut ke V5, kemudian masuk E4 lagi, kemudian lewat V2, kemudian lewat E5, kemudian ke E8 baru ke V6. Bisa diperhatikan bahwa barisan di sini yang selang-seling ada sisi yang berulang, yaitu kita bisa lihat E5. Ya, ini adalah sisi yang berulang. Oke. Dalam walk ini bisa terjadi, tapi dalam path itu tidak boleh. Oke. Ini path dari V1 ke V6 bisa kita lihat V1, E1, V2, E5, V4, E8 dan V6. Kita bisa lihat sisi-sisinya tidak satu pun ada yang sama. Oke, sementara sirkuit ya tentu saja dari V1 ke V1 ya tinggal nanti setelah V6 melalui E7 akan dihubungkan dengan V1. Ini juga bisa dilihat karena sirkuit itulah sebuah path, maka tidak ada sisi-sisi yang sama. Ini beda semua, E1, E5, E8 dan E7. Jadi itu konsep dari walk, path, dan sirkuit. Oke, kemudian ada yang disebut sirkuit Euler dan sirkuit Hamilton. Oke, jadi untuk definisinya sirkuit Euler itu adalah suatu graf yang
memuat sirkuit di mana setiap titik dalam graf tersebut muncul paling tidak sekali dan setiap sisinya tepat sekali. Sementara sirkuit Hamilton lebih dalam adalah sirkuit dalam sebuah graf yang mana setiap titik-titiknya muncul tepat satu kali kecuali titik awal dan titik akhir. Oke, nanti silahkan bisa menggambarkan graf yang memuat sirkuit Taylor dan sirkuit Hamilton. Kemudian kita lanjut ke konsep pohon. Nah, suatu graf sederhana dikatakan pohon atau tree jika graf tersebut terhubung dan tidak memiliki sirkuit. Tapi terhubung di sini adalah bahwa setiap kita mengambil dua buah titik, kita selalu bisa menemukan path dari kedua titik tersebut. Oke, bisa menambahkan ada 4 graf di sini. Kita bisa lihat graf G1 ini adalah graf yang terhubung. Kita lihat dari A ke B selalu ada, ke sini A ke C, A ke D maupun A ke E. Apakah punya sirkuit? Ya, ini tidak punya sirkuit. Ya, sehingga graf G1 ini adalah pohon. G2 juga demikian. Ini adalah suatu graf yang terhubung. Kemudian tidak ada sirkuit juga, maka G2 ini adalah pohon. Sementara G3 kita perhatikan ini adalah graf yang terhubung. Tapi kita lihat ada sirkuit di sini, yaitu ya kita bisa lihat M, T, S, O, N, sirkuit. Sehingga G3 ini bukan merupakan pohon. Sementara di G4 kita lihat tidak ada sirkuit, tapi G4 ini bukan graf yang terhubung. Kita bisa lihat bahwa dari titik D1 ke titik G1 ini tidak ada path yang menuju D1 ke G1. Jadi ini adalah graf yang tidak terhubung. Oke. Sehingga tadi dapat disimpulkan dua graf pertama adalah pohon, sementara dua graf terakhir bukan. Oke, kemudian bagaimana cara menentukan pohon dari suatu graf? Oke, jika diberikan graf demikian, bagaimana cara menentukan pohon? Tentu saja alternatifnya ada banyak sekali. Kita bisa lihat pohon dalam graf G ini kita bisa lihat seperti ini. Kemudian seperti ini. Oke. Lalu apa yang membedakan antara pohon T1 dan T2 ini? Kita lihat dulu T1, titik-titiknya V1, V2, V3, V4, V6, dan V7. Oke, tidak memuat V5. Sementara T2, V1, V2, V3, V4, V5, V6, dan V7. Oke, T2 ini memuat semua titik yang ada di graf G. Jadi itu membedakan. Nah, sehingga muncul istilah bahwa T2 ini merupakan namanya graf atau namanya pohon perentang dari graf G. Ya, jadi G2 ini adalah pohon perentangnya. Jadi suatu pohon yang memuat semua titik yang ada di dalam suatu graf dikatakan sebagai pohon perentang. Oke, kemudian bagaimana menentukan pohon perentang minimum dari suatu graf berbobot? Ya, misalkan ini kita bisa menentukan beberapa pohon perentang. Misalkan ini adalah pohon perentang dari graf yang ada di paling kiri ini, memuat semua titiknya, dan ini juga memuat semua titiknya. Lalu kita lihat berapa bobot totalnya. Ya, bobot totalnya adalah 65 untuk yang pertama, dan yang kedua adalah 52. Ya, tentu saja bisa diselidiki lagi. Nanti dicari pohon perentangnya, yang manakah yang paling minimum, maka itu yang dikatakan sebagai pohon perentang minimum. Oke, silahkan nanti kalian bisa mengeksplorasi algoritma untuk menentukan pohon perentang minimum dari graf yang saya tampilkan. Di buku sudah dibahas, salah satu yang bisa digunakan adalah algoritma Kruskal maupun algoritma Prim. Nanti silahkan dicoba untuk menentukan pohon atau menentukan pohon perentang minimum dari graf yang diberikan dalam slide ini. Selamat mencoba, semoga berhasil ya.